Kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan berkati kami menyerahkan doa malam hari ini terus dalam pimpinan Tuhan sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kita, menjadi pegangan kami. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini tanggal 20 Desember tahun 2022 ya, tanggal 20 Desember betul. Nah, 5 hari lagi kita umat Kristiani akan memperingati perayaan Natal. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita kembali mengingat. Jadi setiap tahun mestinya ini kembali diingat. Perayaan Natal itu memperingati Tuhan yang mengambil rupa manusia. Itu caranya adalah dengan lahir, dan kelahirannya diperingati setiap tanggal 25 Desember. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu mulai hari ini dan nanti beberapa doa malam ke depan merenungkan mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sangat memiliki pengaruh sejak ribuan tahun yang lalu dan membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan yang Maha Kuasa yang sesungguhnya. Sebetulnya apa dasar-dasar kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia? Hari-hari ini banyak dikhotbahkan, hari-hari ini banyak dibicarakan, termasuk di lingkungan kami, lingkungan kita di sini juga tentu saja. Nah, mari kita tidak ketinggalan mengingat kembali, paling tidak semacam itu. Mengingat kembali mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus yang istimewa ini. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengajak mulai dari awal Alkitab. Wah, ini sebetulnya pembicaraan mengenai pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus atau istilahnya kristologi itu cukup luas ya. Dan kita pernah merenungkannya waktu itu ya, kristologi itu dimulai dari apakah Alkitab itu bisa dipercaya ya, Anda ingat itu ya. Kemudian bagaimana pribadi Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pribadi yang dipercaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, oleh karena itu pemahaman mengenai kristologi sendiri, mengenai pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sangat-sangat luas. Kalau maksud saya, kalau direnungkan itu tidak cukup hanya dalam sekali perenungan, mesti berkali-kali perenungan, berkali-kali doa malam, berkali-kali khotbah seperti itu. Nah, mari kita melihat mulai dari awal, yaitu di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini ayat yang cukup terkenal dan mestinya setiap orang Kristiani menghayati bagian Alkitab ini. Saya tanya dulu, Kejadian 3 ayat 15 Anda paham atau enggak? Kalau belum, berarti mulai sekarang mari kita pahami. Setiap orang Kristiani harus mengerti ini. Kejadian pasal 3 ayat 15 yaitu janji tentang hadirnya Mesias ya. Jadi ini merupakan salah satu akar iman Kristiani, saudara ya. Akar iman Kristiani itu dimulai dari sini. Nah, kita baca dulu Kejadian pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini firman Tuhan yang harus direnungkan, harus dipahami dan harus dimengerti. Jadi latar belakangnya di kitab Kejadian pasal-pasal yang pertama itu mengisahkan ketika manusia pertama jatuh dosa. Anda nanti baca di sana, kalau dibaca secara komplit, manusia diciptakan oleh Tuhan, yaitu diberi nama Adam. Yang disebut manusia itu adalah manusia laki-laki. Makanya kemudian Tuhan menciptakan jodohnya, yaitu manusia perempuan yang diambil dari tulang rusuknya. Yang ini saya rasa cerita populer yang kita cukup memahami. Nah, kemudian iblis atau Lucifer, kadang-kadang pada bahasa aslinya disebut diabolos, setan, ya, roh jahat itu ya. Iblis itu adalah malaikat yang memberontak kepada Tuhan, dan dia sebetulnya tadinya adalah penghulunya malaikat, nah, penjaga tahta Tuhan, dikatakan semacam itu. Lalu dikutuk oleh Tuhan sehingga iblis ini pada waktunya nanti akan dihukum untuk selama-lamanya, masuk dalam hukuman kekal. Tapi hari ini belum. Mulai dari waktu itu sampai hari ini iblis belum dihukum, masih dibiarkan oleh Tuhan bebas berkeliaran di dunia ini. Nah, ketika iblis melihat Adam dan Hawa, sudah lengkap dengan Hawa ya, itu Adam dan Hawa itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi saya pakai istilah Adam dan Hawa itu ciptaan yang paling dibanggakan oleh Tuhan, karena makhluk yang namanya manusia itu diciptakan sesuai dengan citra Tuhan. Kalau dikatakan sesuai dengan citra Tuhan itu artinya manusia punya penglihatan, punya otak untuk berpikir, punya anggota tubuh yang lengkap, ya, punya kecerdasan, punya hikmat, lalu lengkap, bukan hanya roh tapi juga tubuh, gitu. Jadi manusia itu diciptakan sedemikian rupa seperti citra Tuhan. Ini makhluk manusia itu yang paling mulia di antara segala ciptaan Tuhan, terutama segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu maka iblis mengincar ciptaan Tuhan yang paling mulia ini, mau dirusakkan oleh iblis, dan ternyata singkat cerita berhasil. Iblis ya berhasil, Adam dan Hawa jatuh dosa karena godaan iblis, yaitu memberontak kepada titah Tuhan. Buah pengetahuan baik dan jahat yang harusnya tidak dimakan jadi dimakan. Maka ya seperti yang Tuhan katakan, bahwa siapapun yang waktu itu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu nanti pada akhirnya akan mati. Nah itu. Nah, lalu ketika hal itu diketahui oleh Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada masing-masing pihak ini, ya Adam, ya Hawa, ya iblis, saudara ya. Saudara kalau membaca di Kejadian pasal 3 ini mulai ayat 1, maka kalau kita membaca mulai ayat 14 ya. Nah itu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, dan seterusnya. Jadi kepada ular atau iblis yang banyak ditafsirkan, iblis itu menggunakan perwujudan ular, atau iblis merasuki ular, kira-kira begitu. Nah, sehingga ular juga dikutuk, kemudian berjalan dengan perutnya. Dan iblis dikutuk, ya kalau iblis memang sudah terkutuk sejak awal, dia akan dihukum. Nah, nanti kalau firman Tuhan selanjutnya sampai pada perjanjian baru dijelaskan bahwa iblis pada waktunya akan dihukum atau dikungkung itu diasingkan, ya,
digembok lah gitu ya, di penjara, tepatnya seperti itu, di penjara untuk selama-lamanya. Tapi sekarang ini belum ya. Jadi mulai dari menggodain Adam dan Hawa itu, iblis sebetulnya memang masih memiliki kebebasan itu. Nah, disinilah maka firman di Kejadian pasal 3 ayat 15 ini dinyatakan. Ya, Tuhan berkata kepada iblis bahwa Tuhan akan mengadakan perseteruan antara keturunan wanita atau keturunan Adam dan Hawa. Tentu saja wanita tidak bisa sendiri menurunkan keturunan ya. Keturunan manusia, keturunan Hawa, yang paling dicobai kan Hawa. Makanya nanti akan ada pribadi yang lahir dari Hawa. Dan pribadi ini nanti yang akan mengalahkan iblis. Di sini dikatakan bahwa ia akan meremukkan kepalamu, gitu. Tapi iblis juga diberi kesempatan untuk meremukkan tumitnya manusia. Nah, ini artinya apa? Kalau kita pahami, maka iblis bisa mencobai manusia. Ada manusia-manusia yang nanti akan ikut iblis, saudara. Tetapi secara prinsip iblis akan dikalahkan, yaitu oleh sebuah pribadi yang lahir dari perempuan itu, dari Hawa. Nah, ini yang kemudian di Perjanjian Lama dinanti-nanti yang sering diistilahkan sebagai Mesias. Mesias itu juru selamat yang akan membawa umat manusia dapat kembali berhubungan dengan Tuhan. Nah, begitulah. Nah, tapi di Perjanjian Lama mereka belum mendapatkan Mesias itu. Kalau yang hidup di Perjanjian Lama mesti bertanya-tanya, wah, Mesias itu besok kalau lahir seperti apa ya? Lahir sebagai raja yang mengalahkan iblis begitu, atau seperti apa begitu, itu penuh tanda tanya. Dan bagaimana bisa mengalahkan iblis? Orang Adam dan Hawa yang asuh oleh Tuhan di Taman Eden saja ternyata masih bisa dicuri oleh iblis. Nah, jadi betapa luar biasanya itu yang namanya iblis itu, tidak bisa diremehkan, saudara. Nah, tapi nanti keturunan wanita itu akan mengalahkan. Nah, ternyata ini kita pahami pada hari Natal. Pada hari Natal yang lahir dari perempuan itu ternyata adalah Tuhan sendiri yang mengambil rupa manusia. Nah, itu. Jadi ini sering disebut Kejadian pasal 3 ayat 15 ini janji induk, seperti itu. Janji induk itu akhirnya ditepati. Nah, ternyata hikmahnya Tuhan luar biasa. Keturunan wanita itu kalau hanya keturunan biasa tidak bisa mengalahkan iblis. Iblis itu sedemikian licik dan sedemikian ya cerdiknya. Yaitu tadi Adam dan Hawa itu di bawah asuhan Tuhan di Taman Eden, tapi tetap bisa dikalahkan oleh iblis. Gimana cara mengalahkannya? Nggak bisa ada yang bisa mengalahkan, kecuali Tuhan sendiri yang mengambil rupa manusia. Lahir dari perempuan itu, tapi dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu lahir bukan karena benih laki-laki, tapi Roh Kudus yang turun ke rahim Maria, kemudian jadilah bayi Yesus yang pada akhirnya lahir dan menebus umat manusia. Nah, inilah pemahaman awal. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan Yesus Kristus mulai dari pemahaman awal, yaitu ketika dijanjikan bahkan pada awal dunia. Awal dunia Tuhan Yesus dijanjikan. Saudara, kalau berbicara mengenai ketuhanan Tuhan Yesus Kristus itu, justru ketuhanan Tuhan Yesus Kristus itu yang sering dicemooh orang. Iman Kristiani itu dicemoohkan karena manusia kok dianggap Tuhan, seperti itu. Jadi dibalik oleh para pencemooh, manusia yang dianggap Tuhan. Nah, kalau iman Kristiani percaya tidak menggunakan kata dianggap, tetapi memang sejak awal Tuhan Yesus itu dijanjikan Tuhan yang akan mengambil rupa manusia. Nah, itulah bedanya. Jadi saudara dan saya jangan kecil hati kalau mendengarkan cemoohan semacam itu yang sekarang justru kalau di media sosial banyak berseliweran, digunakan podcast dan seterusnya.
Nah itu saudara, tapi ya justru itulah kekuatan iman Kristiani itu di situ, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia yang dijanjikan sejak awal ketika manusia jatuh dosa, sehingga sekarang ini kita punya iman dan terbukti bahwa Yesus tidak terbantah. Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Kalaupun ada apologet zaman sekarang yang menyatakan Yesus bukan Tuhan dengan segala alasan apologetikanya, semuanya itu sudah bisa dipatahkan. Kalau saudara belum memahami, ya mari kita memahami, ya supaya nanti jangan karena hal-hal yang sepele saudara dan saya sudah bingung, dikatakan Allah kok punya anak. Allah itu tidak punya anak. Kalau punya anak berarti ya bukan Allah. Kalau digitukan orang aja sudah bingung, ya berarti kita belum paham dengan kekristenan, saudara ya. Orang yang paham dengan kekristenan itu memahami betul bahwa Tuhan mengambil rupa manusia itu ya benar sekali. Dan dengan pemahaman seperti itu, maka kita akan merayakan Natal, memperingati kehadiran Tuhan yang mengambil rupa manusia itu dengan hati yang penuh sukacita. Jadi nilai yang kita dapat petik dari perenungan di kitab Kejadian atau di janji induk ini adalah bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita peringati pada hari Natal ini sudah dinubuatkan sejak awal dunia dijadikan. Jadi tidak terbantah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Kelengkapan dari penjelasan ini ada cukup banyak, tapi saudara, nanti kita akan semakin memahami. Di hari-hari Natal ini nanti banyak dibicarakan tentang Tuhan Yesus yang mengambil rupa manusia itu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa, kita akan berdoa syafaat dan juga berdoa untuk nama-nama yang masih diserahkan kepada kita, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan menolong. Kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan oleh pertolongan Roh Kudus yang dominan memimpin kami. Kami semakin memahami bahwa Yesus Kristus tidak terbantah adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Berikan kepada kami umat Kristiani menyongsong peringatan kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia lahir di dunia ini. Dan hari-hari ini kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, memberi kekuatan, kuasa kepada kami semua, sehingga menjadi saksi buat dunia dan banyak orang yang diselamatkan, diteguhkan imannya karena kesaksian kami. Terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami terus dalam tangan Tuhan, juga kota-kota di mana kami tinggal juga terus ada di dalam kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih. Sekarang kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan khususnya, baik yang ada di rumah sakit, yang persiapan tindakan medis secara serius, bahkan juga yang di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arnis Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Miske Tombek Sutikno Hatiwijaya, saudara kami Elisabeth Simintawati Endah Purwaningtyas semuanya di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alegio Panuwibowo, saudara kami Ibu Iin Katarisno, saudara kami Hendri Dwi Laksono, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati di Semarang. Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Yohana Asri Saptorini. Terima kasih, Tuhan sudah menjawab pergumulan Ibu Sri Purwati. Dan untuk saudara kami di Kediri, Mbak Yohana, Tuhan yang menjawab doanya dan memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga
pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, dan kami bersyukur semua yang kami kerjakan Tuhan yang menolong sehingga kami dapat menyempurnakannya. Kami bersyukur kami juga setiap hari Tuhan bawa semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk bersama dengan Tuhan meraih kemenangan hidup. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Doa malam diadakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi hari Senin sampai Sabtu, hari-hari yang sama, setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang Sabtu pagi, yang doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu itu adalah merenungkan seluruh isi Alkitab. Terima kasih kepada semua yang sudah setia dan bahkan mendukung pelayanan melalui online ini. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.